keluar selalu ada izin, karena itu adalah bagian dari etika, ya kan? Kemudian kalian saya perhatikan selalu menghargai guru dan juga sesama teman, dan pembelajaran kita insya Allah selalu berjalan dengan aktif. Ya, baik. Nah, saya ingin kalian sebelum memulai pembelajaran merefleksikan perasaan kalian hari ini. Nah, di situ saya ada tuliskan dua emoji. Apakah sesuai dengan perasaan kalian? Kalau tidak, boleh kalian tempelkan emoji yang lain dari itu. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk tulisan. Sudah saya bagikan kertas merahnya? Ya. Sekarang silakan tuliskan dan tempelkan di depan. Tuliskan perasaan. Ya, silakan tuliskan perasaannya. Mau tulis nama boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ayo. Lalu tempelkan. Oh, saya mau emoji aja Bu, boleh, silakan. Bebas berkreasi. Lalu tempelkan di depan ya. Nah, bagaimana perasaan Anda hari ini? Tuliskan dan tempelkan. Yuk, silakan mulai sudah selesai kayaknya. Silakan. Kalau sesuai dengan gambar itu, letakkan di bawahnya. Kalau tidak, tempelkan di sampingnya. Silakan. Silakan, ayo dipercepat. Nggak usah lama-lama. Oh iya, bagus. Yang mau tulisan boleh, yang mau gambar silakan. Kayaknya curhat ya, lama soalnya. Nggak usah pakai curhat ya kan? Tulis terus. Ayo, Mimi udah siap ya? Tempel terus di depan. Ya, kalau udah dimulai, pasti lagi. Ah, ya, silakan. Nah, saya mau tahu bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Kalau sesuai, tempel di sampingnya. Kalau enggak, wah, ada yang dua lagi ya perasaannya hari ini ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti antara sedih dan bahagia gitu ya. Saya campur aduk ya hari ini. Baiklah, walaupun ada yang sedih, ada yang antara sedih dan senang, tapi masih banyak juga yang bahagia ya. Semoga kita selalu ada dalam kondisi bahagia ya Nak ya. Kalaupun yang sedih hari ini, ya semoga kesedihannya bisa berganti menjadi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Terima kasih sudah mau berefleksi, dan semoga walaupun perasaannya sedih, lagi nggak lagi nggak nyaman atau lagi bad mood, tapi dengan proses pembelajaran ini bisa diikuti dengan baik ya Nak ya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian, saya mau mengajak kalian untuk melakukan teknik stop ya, atau mindfulness. Nah, teknik mindfulness ini adalah satu cara atau strategi yang bisa dilakukan agar memfokuskan diri, memfokuskan hati, pikiran, supaya proses pembelajarannya bisa berjalan lebih serius, lebih semangat, dan bisa bermakna tentunya nantinya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, saya minta kalian sekarang berhenti dulu dari aktivitas, jangan melakukan hal-hal selain dari apa yang saya arahkan. Pertama, berhenti dulu bergerak, jangan bergerak, tegakkan tubuhnya, lalu duduk dengan tenang. Nah, kalau nyamannya duduk tenangnya itu dengan melipatkan tangan boleh, kalau mau sambil luruskan tangan juga silahkan, kakinya mau digantung boleh, mau diletakkan di lantai silahkan. Lalu tarik nafas yang dalam, rileks, dan perhatikan tubuh kita, perasaan dan pikiran kita. Lalu boleh sambil kalian memikirkan, nah, apa impian dan keinginan yang kalian impikan agar terjadi di masa depan. Boleh juga sambil berzikir, apalagi ini adalah hari Jumat. Ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Boleh sambil
kalian rasakan setelah kalian melakukan refleksi menggunakan teknik stop? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Medina silakan. Terharu sedikit. Ya. Apa yang Medina rasakan tadi? Apa yang dipikirkan? Yang sedang dipikirkan? Cita-cita bisa gapai ya? Oke, cita-citanya bisa tercapai ya teman-teman ya. Yang lain, terima kasih Medina sudah memberikan sedikit perasaannya. Yang lain kira-kira apa yang dirasakan? Malik mau berbagi Malik? Apa yang dirasakan? Dirasakan ini kayak lebih tenang, suasana hati lebih damai, pikiran lebih terbuka, karena memikirkan cita-cita juga lebih, dan mood agak sedikit lebih membaik. Moodnya juga lebih membaik, alhamdulillah ya. Semoga dengan refleksi sejenak tadi kalian bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran kita ya. Oke, nah anak-anak sekalian semuanya, kita mau masuk kepada proses pembelajaran kita. Nah, saya ingin mengingatkan kalian kembali, masih ingatkan kalian apa materi yang telah kita pelajari sebelum hari ini. Siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita? Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Ya. Coba siapa yang masih ingat, tunjuk tangan, materi dalam fotosintesis itu terkait apa saja? Tunjuk tangan dong. Jangan malu-malu. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Alifa. Dalam fotosintesis yang kita pelajari kemarin apa aja, Nak? Siklik, non-siklik, reaksi gelap, ya. Reaksi gelap dan reaksi terang. Siklik dan non-siklik itu masuk ke dalam reaksi terang ya. Oke, bagus sekali Alifah. Semoga semuanya masih mengingat dengan baik ya, Nak ya. Nah, materi kita yang sebelumnya. Oke, nah hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita bersama-sama akan mempelajari dengan cara menggunakan media yang kalian pilih. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara gen, DNA, dan kromosom minimal 2. Jadi saya harapkan nanti dalam proses pembelajaran kita, target yang akan kita capai, kalian itu mampu membedakan antara gen, DNA, dan kromosom. Nah, baik. Nah, kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya, yaitu proses pembelajaran kita ini nanti akan memperbanyak menggali informasi dari berbagai sumber, ya, dengan teknik penilaian yaitu penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, sekarang saya minta sebelum kita melakukan proses pembelajaran, silakan simak video berikut ini, ya. Tolong perhatikan dengan seksama video berikut ini. Keberhasilan pengungkapan beragam kasus kriminal maupun kriminal salah satunya didukung oleh pembuktian ilmiah. Tes DNA biasa dijalankan untuk identifikasi genetik seseorang. Hasil tes ini bisa membantu membuktikan keterlibatan seseorang dalam semua kasus kriminal. Yang baru saja terlihat dalam pemeriksaan DNA deoksiribonukleitasi. Di Indonesia, beberapa tahun terakhir tes DNA diandalkan sebagai salah satu cara polisi untuk mencari identitas korban atau tersangka sebuah kasus kriminal. Meski investigasi merupakan kejadian perkara telah diandalkan sejak lama, penerapan tes DNA untuk investigasi kasus kriminal baru berkembang tahun ini. Tes DNA adalah analisis terhadap profil genetik seseorang. DNA sendiri merupakan kesatuan tubuh manusia terkecil dan bersifat kekal. DNA seseorang diturunkan oleh kedua orang tuanya dan serupa dengan anggota keluarga kandungnya. Langkah awal tes DNA adalah mengambil sampel. Sampel bisa didapatkan dari berbagai macam benda yang pernah bersinggungan dengan tubuh manusia. Gelas pernah diminum, gelas pernah diminum, maka gelasnya itu merupakan
Tidur yang menempel di sini itu banyak mengandung sel-sel dari mukosa, sel-sel dari bibir itu dari sini. Dari sel itu kita bisa membuktikan baik itu DNA nuklir maupun DNA mitokondria. Itu simpel dari sedikit sekali, itu cukup untuk sebagai bahan untuk pemeriksaan DNA. Proses tes DNA paling lama memakan waktu 3 hingga 4 hari karena isolasi dan ekstraksi sampel DNA dari bagian tubuh manusia memakan waktu cukup lama. Satu kali tes DNA memakan biaya dari 1 hingga 10 juta rupiah. Tingkat validitas tes DNA belum pernah diragukan karena nyaris 100% benar. Karena itulah polisi sangat mengandalkan tes ini untuk mencari identitas tersangka atau korban sebuah kasus kriminal sebagai salah satu cara pembuktian kasus kriminal secara ilmiah. Baik. Nah, sudah menyaksikan video tentang tes DNA. Adakah di antara anak sekalian yang mau memberikan tanggapan dari video tersebut? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Ayo, harus lebih semangat. Ada? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, Azra silakan. Ini tadi kan video kalau misalnya paling simpel itu kan nanti dari luar. Oke. Oke. Itu kan dibilangnya saat tiba-tiba nyentuh nomor itu. Yang diambil itu sampel darah atau sampel? Ya, oke. Apa yang diambil? Sampel apanya? Ya. Nanti kalau dalam tes forensik tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, biasanya mungkin dalam kalau seperti tadi kita lihat, tentu nanti ada bagian yang diambil. Bisa saja yang diambil adalah bagian sel yang terdapat pada air liur. Tapi yang paling penting yang diambil itu adalah selnya. Seperti tadi dikatakan, yang mana yang bagian yang paling mudah itu diambil lalu diteliti dengan menggunakan tes DNA. Kira-kira begitu ya, Azra ya. Oke, yang lain siapa yang mau memberikan tanggapan? Siapa? Silakan, jangan malu-malu. Silakan. Kira-kira yang saya tampilkan tadi menarik nggak menurut kalian? Menarik ya. Siapa kenapa menarik? Karena di dalam itu dia menginformasikan berapa hari Oke. terus apa aja yang bisa dites Oke, benar sekali. Nah, kemudian juga ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya Nak ya. Ya, jadi pasti ini akan sangat menarik untuk kita pelajari lebih dalam tentang DNA itu sendiri dan juga kromosom serta gen. Baik, nah jadi dengan adanya video tadi, nah, kita akan semakin penasaran dan kalian tentunya saya harapkan nanti bisa mengetahui atau menemukan apa saja yang kita bisa dapatkan dari pengetahuan tentang gen, DNA dan kromosom. Lalu kita juga perlu tahu struktur kromosom, DNA, gen itu seperti apa. Nah, tentu untuk Memang kayak gitu, mau target ngejelas ilmunya, kalian akan saya bentuk dalam kelompok. Saya sudah siapkan LK dan di mana kemarin kita sudah tentukan kelompok kalian berdasarkan minat kalian masing-masing. Ya, ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Boleh cek, saya cek dulu yang mana kelompok visual, tunjuk tangan. Iya, yang sudah menyiapkan kertas sepertinya ya. Oke, terima kasih. Yang mana kelompok auditori? Yang sudah siapin laptop kalau saya lihat ini auditorinya. Oh, oke, baik, kelompok auditori sudah siap. Dan kelompok kinestetik. Kinestetik persiapannya apa, Nak? Mempersiapkan video nanti ya sepertinya. Berarti sudah bawa alat-alat untuk merekamnya ya. Oke, luar biasa. Nah, tentunya berdasarkan kebutuhan kalian akan proses pembelajaran, saya sudah kirimkan link untuk bahan ajarnya untuk kalian memperluas pengetahuan terkait tadi gen, DNA, dan kromosom. Kelompok auditori saya sudah berikan linknya, visual juga begitu, kinestetik juga begitu. Apakah linknya sudah diterima? Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, LK yang sudah saya susun akan saya berikan kepada kalian untuk kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Ya, jadi LK-nya saya bagi sekarang ya. Silakan. Masing-masing kelompok saya berikan LK-nya.
tempat diskusi yang nyaman. Oh, kami mau di luar boleh Bu? Boleh, silakan. Kami mau di meja, silakan. Kami mau di lantai supaya lebih nyaman, silakan. Ya, karena kita bebas untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang kita minati, yang kita sukai. Oke? Tapi saya harap kalian tetap menjunjung tinggi kebersamaan, disiplin, ya, saling menghormati. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, nah, lalu penilaian sambil nanti kalian melakukan proses pembelajarannya, saya akan menilai. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Waktunya adalah 40 menit. Maka saya harap 40 menit ini bisa kalian gunakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan jawaban dari tagihan LKPD yang sudah saya berikan. Sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya? Tidak ada. LKPD-nya sudah jelas? Nanti kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kembali. Oke? Oke, kelompok visual kira-kira mengerjakannya di mana, Nak? Di situ saja. Oke, bagaimana dengan kelompok visual 2? Di meja saja boleh. Kelompok auditori? Di situ saja. Bagaimana dengan kinestetik? Di sini saja, nggak perlu keluar. Tidak ya? Membuat videonya tidak perlu keluar, Nak? Perlu. Oke, boleh keluar ya untuk menyelesaikan video ya. Oke, silakan. Baiklah, kita mulai dari sekarang ya. Yuk, silakan bekerja. Kalian punya di tempat kan? Setelah dibaca, ada kira-kira yang tidak dimengerti boleh ya? Silakan sumber bacaannya juga digunakan ya, sesuai dengan link boleh, buku cetak yang ada juga boleh. Terus kalau mau ambil dari YouTube atau internet silahkan ya. Menjelaskan tentang bahan penyusunan kromosom adalah benang kromatin yang terdiri dari DNA, asam deoksiribonukleik, RNA hasil transkripsi dan protein, bersifat hidron atau metal, dan non-hidron atau basal. Setiap kromatin membawa sebuah molekul DNA. Bagaimana kinestetik? Oke, waktu kita 22 detik lagi. Saya harap begitu waktu habis sudah bisa ready untuk presentasi. Oke, silakan persiapan untuk presentasi ya. Bagi yang belum, isi. Jangan lupa ini waktunya sudah habis. Silakan duduk dengan tenang untuk kita lanjutkan dengan presentasi. Kalian melakukan diskusi dalam kelompok. Ya, saya lihat tadi aktif semuanya ya, memperhatikan dengan bersama, menyelesaikan bersama-sama. Maka sekarang saatnya kita untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya perhatikan masing-masing kelompok menyelesaikan LK dengan berbagai cara ya, sesuai dengan minat kalian masing-masing. Nah, di sini ada dua kelompok yang menggunakan mind mapping, ada kelompok yang menggunakan PPT, dan ada kelompok yang menyelesaikan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul materi genetik kromosom, gen, DNA, dan RNA. Jadi soalan pertama itu, tuliskan informasi dari masalah yang ada pada LKPD tersebut. Jadi yang pertama ada tes pralahir yang merupakan sebagai tes prenatal melibatkan analisis DNA janin yang berkembang dalam rahim ibu sebelum kelahiran. Yang kedua ada tes diagnostik. Tes diagnostik menggunakan analisis DNA pada seseorang yang menunjukkan gejala atau tanda terhadap suatu kelainan genetik. Dan yang ketiga uji pembawa, merupakan jenis tes DNA yang dilakukan pada individu tidak menunjukkan gejala penyakit tertentu. Soal kedua, jelaskan informasi dan struktur terkait gen, DNA, RNA atau kromosom. Jadi, gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari ibu kepada keturunannya. Fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk menyebabkan setiap makhluk hidup. Jadi, gen Lalu ada kromosom. Kromosom itu adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembaran sel terjadi. Kromosom itu tersusun atas asam nukleat dan protein. Ada dua jenis kromosom. Yang pertama autosom, yaitu kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan kromosom itu merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Struktur kromosom itu terbagi dua jadi sentromere dengan lengan kromosom. Nah, jadi di lengan kromosom itu ada satelit, chromonema, chromium, chromiol, locus, dan matrix. Perbedaan DNA dan RNA berdasarkan strukturnya, DNA double helix, RNA tunggal. Berdasarkan komponen gula, DNA deoksiribosa, RNA-nya ribosa. Berdasarkan bahasa nitrogen, DNA-nya urin Ag, pirimidin nukleosis. RNA-nya urin Ag, pirimidin EU. Berdasarkan letaknya, DNA fungsi mitokondria, Kloroplas. kloroplas, dan RNA-nya inti sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Berdasarkan jumlahnya, DNA-nya itu tetap dan RNA-nya berubah-ubah. Silakan dilanjutkan. Nah, jika tes DNA dilakukan, maka pada setiap manusia ditemukan pada bagian yang disebut polimorfisme nukleotida tunggal atau SNP. Selain itu, variasi juga dapat ditemukan pada bagian genom yang mengontrol sifat-sifat tertentu, seperti gen yang terkait dengan warna mata, tipe darah, atau kerentanan terhadap penyakit. Ini menjelaskan mengapa setiap individu memiliki karakteristik unik meskipun berbagi sebagian besar DNA dengan orang lain. Selanjutnya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengobatan dan kesehatan. Tes DNA dapat membantu mendeteksi predisposisi genetik terhadap penyakit tertentu, memungkinkan pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Yang kedua ada forensik. Dalam kasus kriminal, analisis DNA terdapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan atau membuktikan ketidakberdosaan seseorang, meningkatkan keadilan di masyarakat. Yang ketiga, reproduksi. Tes DNA dapat digunakan untuk
sifat dan fungsi biologis yang mendasari kehidupan dan keragaman di seluruh organisme. Jadi sekian dari kelompok kami. Oke, kasih tepuk tangan dulu yuk. Ya, kira-kira ada yang mau menanggapi lah dari apa yang mereka sampaikan? Ada yang memberikan tanggapan? Sudah, tidak ada tanggapi. Oh, kata mereka sudah jelas semuanya. Oke, boleh ditutup? Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompok auditori sudah menyampaikan presentasi yang luar biasa, lengkap, ya, sistematis. Kita lanjut mungkin dengan kelompok yang mau maju. Siapa nih kelompok yang mau maju? Oke, silahkan. Visual ya. Jadi kami dari kelompok 1, kami memilih mind mapping atau visual. Jadi ini mind mapping kami. Kalau misalnya tulisannya agak lengkap, maaf ya, yang kecil harus menyesuaikan soalnya. Kami di sini mau presentasi, mau menunjukkan hasil diskusi kami. Ini yang pertama itu soalnya tentang informasi dari masalah. Informasi dari masalah yang terjadi pada teks yang dipaparkan pada norma. Informasi yang kami dapat adalah tes DNA merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya untuk mengetahui hubungan darah antara anak dan tua, tapi juga dibutuhkan untuk mengetahui asal-usul keturunan, golongan darah, hingga mutasi genetik suatu individu. Dan dari tes DNA ini terdapat beberapa fungsi, yaitu tes skala yang dapat dikenal dengan tes prenatal yang melibatkan analisis DNA janin yang berkembang dalam rahim keluarga. Kemudian ada tes diagnosis. Fungsi tes DNA ini adalah DNA yang menginformasikan diagnosis pada individu yang sudah mengalami gejala atau masalah kesehatan tertentu. Kemudian uji pembawa adalah jenis tes DNA yang dilakukan pada individu yang tidak menunjukkan gejala penyakit tertentu, tetapi ingin mengetahui apakah mereka membawa sesuai dengan gen terkait dengan penyakit genetik. Yang kedua itu informasi terkait gen, RNA, dan kromosom. Jadi yang dimaksud itu materi-materi yang ada di dalam gen, RNA, dan DNA. Pertama ada gen. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Terus ada DNA. DNA atau reaksi ribonucleic acid berfungsi untuk menyimpan informasi genetika dan mengontrol metabolisme. DNA berbentuk untai ganda antiparalel. Dalam bentuk untaian DNA, gasan nitrogen satu pasangan antara lain urin dan primidin. Kemudian ada RNA atau sintesis protein dan materi genetik beberapa virus. Beberapa protein tunggal, bulat endosa yang terdapat pada RNA adalah bulat ribosa. Terus ada yang terakhir kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat dalam inti sel suatu organisme seperti manusia atau hewan lainnya. Kromosom mengandung informasi genetik dalam bentuk DNA yang berperan dalam evolusi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Jenisnya ada 4. Jenisnya ada 2, autosom dan gonosom. Terus yang ketiga, struktur yang menyusun gen, DNA, dan RNA. Struktur penyusunnya adalah gen tersusun atas materi genetik, DNA tersusun atas dasar nitrogen berupa adenin, guanin, sitosin, dan timin. RNA tersusun atas dasar nitrogen berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasia. Kromosom tersusun atas DNA organisme, dan protein disusun untuk membentuk arsitektur yang padat dan melingkar. Nah, yang keempat itu ada DNA yang dilakukan. Jika tes DNA dilakukan, maka struktur yang berbeda pada tiap manusia ditemukan pada bagian apa. Jadi di dalam DNA itu ada 3 bagian, yaitu
gula eukalipal, basa nitrogen, dan juga fosfat. Nah, jadi jumlah fosfat sama gula itu hanya ada 1, sementara basa nitrogen itu ada 4. Jadi yang membedakan setiap orang itu ada pada basa nitrogen, urutannya itu berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari dari tes DNA yang dilakukan. Yang pertama ada mendeteksi kelainan genetik janin dari sebelum kelahiran. Yang kedua, mendeteksi kelainan atau penyakit pada seseorang yang bergejala. Yang ketiga, mendeteksi kelainan dari seseorang yang tidak memiliki gejala. Yang keempat, dalam bidang pertanian, DNA juga digunakan untuk membantu meningkatkan mutu hewan, ternak, dan tanaman. Yang kelima, mempermudah pengungkapan kriminal, yaitu sebagai alat forensik untuk mengidentifikasi identitas pelaku, korban, dan jenazah. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang akan disampaikan oleh Mas. Kesimpulan, gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak. Sebagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung membentuk kromosom. Nah, dapat dilihat pada tabel perbedaan DNA dan RNA. Rantai DNA memiliki rantai ganda, sedangkan RNA hanya memiliki rantai tunggal. Gula pentosa, DNA memiliki gula pentosa yang berjenis deoksiribosa, sementara RNA berjenis ribosa. Basa pirimidin, DNA memiliki basa pirimidin sitosin timin, sementara RNA sitosin urasil. Letaknya di inti sel, mitokondria, kloroplas, sitoplasma pada sel prokariot. Sementara RNA inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Oke, luar biasa tepuk tangannya. Nah, sudah dipresentasikan dengan baik dan sangat indah ya karyanya. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi kira-kira? Ya. Boleh silakan. Mau nanya ya, silakan. Berdiri ya, media ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kan tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang materi genetika. Yang pertama di dalamnya itu terdapat materi tentang DNA. Nah dia mau nanya, kan setiap manusia sih kan banyak yang diciptakan sama Allah. Dan bagaimana bisa setiap manusia berbeda DNA-nya? Tidak ada yang sama sekali. Itu pertanyaan dari Nadia. Ya, terima kasih Nadia. Kasih tepuk tangan lah, Nadia. Sangat penasaran dia. Oke. Bagaimana menurut kelompok visual? Silahkan dijawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Nadia tadi. Kenapa setiap manusia itu berbeda-beda DNA-nya? Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Khaira, setiap manusia itu memiliki urutan basa nitrogen yang berbeda-beda. Otomatis karena perbedaan basa nitrogen tersebut hingga mempengaruhi bentuk serta jenis kelamin orang yang berbeda-beda. Berarti tetap perbedaannya ada pada basa nitrogennya. Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya Nadia. Jadi nanti waktu kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ekspresi gen, di mana yang namanya basa nitrogen itu terdiri dari tiga untai basa yang membentuk ekspresi satu jenis asam amino. Nah, untai basa itu kan bisa bervariasi ya. Asam amino itu ada 12 macam. Makanya perbedaan untai DNA plus ekspresi asam amino itulah yang menyebabkan urutan DNA itu tidak sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nanti akan lebih diperjelas waktu pembelajaran kita tentang ekspresi gen. Ya, tapi sekilas yang dijawab oleh Malik tadi sudah cukup bisa menjawab pertanyaan dari Nadia ya. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi. Sudah dijawab. Oke, boleh ditutup presentasinya? Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan atau
Siapa? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya dari gen, DNA, RNA, dan kromosom. Secara keseluruhan, hubungan antara DNA, RNA, dan kromosom sangat penting dalam proses pewarisan genetik, ekspresi gen, dan pengaturan fungsi. Pengaturan fungsi sel. Ya, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih Dewi sudah memberikan tanggapan ya. Ya, secara keseluruhan kita sudah tahu bagaimana itu kromosom dengan berbagai jenisnya, apa itu gen dan bagaimana struktur daripada DNA. Nah, sekarang saya akan melakukan penilaian tertulis. Silakan persiapkan alat tulisnya. Ya, waktunya hanya 2 menit ya. Jambos yang sudah saya siapkan. Ya, silakan pertanyaan pertama. Ya, sesuai dengan fotonya ya. Apa yang kamu rasakan? Nggak itu cadet aja ya. Kamu rasakan setelah proses pembelajaran selesai. Isi perasaan satu anggota kelompok, seluruh anggota kelompok. Ayo. Sekarang isinya ambil tulisan sticky note. Mana? Sticky-nya loh. Saya. Ini kelompok apa? Oh, ada dong. Ada acaranya di situ. Kayak apa? Udah isi dong. Perwakilan kelompok. Tuliskan apa refleksi pembelajaran kalian hari ini. Yo, cepat, 1 menit. Kelompok saja. Oh, sudah. Ya, nanti kalau sudah udah bisa buka. Jadi kenapa nggak bisa isi? Silakan masing-masing ya. Masing-masing kelompok maksudnya. Oke. Rasanya senang. Dapat apa saja yang dirasakan senang. Bisa apa tuh senangnya? Karena kamu dapat. Ya, silakan. Sudah. Oke, terima kasih. Menyenangkan, seru, asik, menambah wawasan belajar. Terima kasih kelompok auditori. Selanjutnya mana? Lanjut. Mana nih? Satu kelompok lagi. Sebelah sini yang pink. Wow, panjang. Ada curhat ya kayaknya. Panjang rupanya. Dari kelompok apa nih? Visual 2 rupanya jadi lebih pintar, kreatif, banyak wawasan yang diperoleh. Terima kasih. Dari kelompok kinestetik, perasaannya senang karena kami dapat mengetahui tentang DNA, RNA, dan kromosom dengan media dan cara belajarnya sangat seru. Kasih tepuk tangan dulu loh. Oke, mari. Pertanyaan deh dari kelompok visual 1 senang karena mendapat ilmu baru, kerjasamanya dan kreativitasnya terasah, terus mendapat wawasan baru dan manajemen waktu. Oke, terima kasih ya sudah memberikan refleksinya masing-masing kelompok. Nah, sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Bahwa dalam surah At-Taghabun ayat 3 Allah berfirman, Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibagus-baguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah lah kembalinya. Nah, jadi kita sudah belajar tentang kromosom,
kita saat ini, gitu ya. Nah, sebagaimanapun kondisinya, kita harus bersyukur bahwa apa yang kita peroleh itulah hasil yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah merasa bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita tidak secantik orang lain, tidak semenarik orang lain. Kita semuanya adalah ciptaan terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu